Like our fan page on Facebook. Heartline FM 100.6. Follow our Twitter. @Heartline 100.6 FM. Invite our BlackBerry Messenger. 54DD 9215. Instagram and Fan. Heartline FM. WhatsApp 0855 885 1006. Download our Google application. Heartline FM Karawaci. Ya baik, halo selamat pagi listeners, apa kabar Anda? Kesempatan kali ini senang sekali saya Ria Masilitonga dan juga rekan saya Bung Jose Marwan bisa menemani Anda untuk edisi hari ini di hari Selasa langsung dari Max Coffee, Bento Junction, Lipo Village, Tangerang. Apa kabar Anda? Semoga semuanya semangat begitu ya, sehat-sehat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Anda sampai sore hari nanti. Dan kali ini dari topik kita, Bung, selamat pagi Bung Jose. Lupa saya berasa siaran sendiri. Biarin aja. Ini narasumbernya banyak perempuan ya. Iya, secara biasanya banyak laki-laki sekarang. Perempuan semua. Kita sama dua ya, 24. Iya. Wanita, bisnis dan juga profesi topik kita hari ini dan juga tentunya menyapa Anda yang mendengarkan kami di 100,6 FM Heartline Karawaci, lalu juga Anda yang mendengarkan di Bali 92,2 FM, lalu juga di Samarinda 94,4 dan tidak ketinggalan juga untuk semua teman-teman yang ada di Harmony FM tepatnya di 97,0 Makassar ya. Lalu Berau 95,9 FM. Iya. Di mana lagi? Streaming www.heartline.co.id dan juga di channel kita di YouTube dengan kata kuncinya Heartline Network. Iya. Pagi hari ini listener kita akan ngobrol-ngobrol tentang wanita bisnis dan profesi. Iya, bukan wanita dijajah pria begitu. Iya enggak, gantian sekarang. Masanya di rumah gitu. curhat ya. Oke, wanita bisnis dan profesi. Ada juga Pak Joko Kurniawan yang sudah hadir di studio kita untuk menemani kita ngobrol-ngobrol hangat pagi hari ini. Pak Joko, Senior Business Consultant. Pak Joko, pagi Pak. Selamat pagi Bang Yusuf, selamat pagi Mbak Ria, selamat pagi listener. Lalu juga narasumber kita yang lain ada Ibu Hervina Tunggal Ria. Ada Rianya juga loh Ria. Oh, ada Rianya juga. Iya. Beliau adalah Managing Director dari Artistic Nail Design Indonesia. Iya, halo pagi Bu Hervina. Pagi. Iya, saya panggil apa nih, Vina atau? Boleh panggil Hervina, boleh panggil Vina. Boleh panggil Vina ya, oke. Hervina. Iya. Lalu juga ada Ibu Meiwati, beliau adalah founder dari Lai Lai Seafood. Iya. Apa kabar Bu? Baik Pak. Gimana kalau makan seafood setiap hari tuh bagus gak sih? Iya. Masih orang lain yang makan ya bagus ya? Tergantung nih Pak, karena kan kita ada jenis makanan lain juga ya. Oh gitu? Iya. Jadi namanya aja seafood ya. Iya. Oke, selain seafood ada juga yang lain. Ada juga Ibu Tessa Ayuning Tias Sugito, MSc. Beliau adalah pengelola restoran Pondol Food Technologies dan juga laboratorium ya. Oh iya. CV dan itu. Oh dan teknologi CV laboratorium. Betul Ibu Tessa ya? Iya. Selamat pagi semua. Iya pagi. Istilahnya benar ya, pondol ya? Pondol. Ya. Oke. Bukan pondok ya, pondol. Ya, Pondol. Ini mic-nya nyala. Iya, baik. Ini jadi ada 3 narasumber perempuan dan juga 1 narasumber laki-laki kita pagi hari ini Ria ya. Kita akan ngobrol barangkali ke Pak Joko dulu deh. Ya. Seputar wanita, bisnis dan profesi. Seperti kita pernah juga diskusi dengan beberapa waktu lalu bahwa sekarang tuh eranya memang women, youth and netizen kan. Ya, betul. Jadi perempuan ini mulai juga tidak hanya sebagai konsumer tetapi juga mereka masuk di wilayah pengusaha dan sebagainya. Pandangan Anda seperti apa? Iya, jadi memang kalau kita bicara soal target market yang terbesar di seluruh dunia sekarang women, youth and netizen kan, netizen gitu. Nah kalau pebisnis juga sama, ternyata dikuasai Indonesia sekarang lebih banyak juga, terutama lebih youth ya, youthnya banyak dan kebetulan ini yang kita bawa hari ini, yang hadir hari ini adalah youth and woman, berarti mereka ini masih muda dan netizen juga. Jadi generasi jadi wajahnya kelihatan kok ya, jadi Y generation kan, Y generation. Jadi memang mereka inilah yang boleh dijadikan tonggaknya bisnis Indonesia suatu saat, pastinya tergantung dari generasi inilah gitu. Dan ketika wanita berbisnis memang ada faktor lain lah yang mestinya biasanya mereka ada yang bilang wanita itu multitasking, wanita itu lebih strong, ada yang bilang gitu. Nah nanti mungkin kita tanya langsung ke mereka lah ya. Tapi prinsipnya adalah bisnis, mau yang bisnis cowok, mau yang bisnis cewek, mau pria wanita, prinsipnya adalah yang penting
mereka menjalankan bisnis dengan value yang baik dan mereka punya mimpi yang besar terhadap bisnisnya itu dan mereka mesti ahli dalam bisnisnya. Itu sih poinnya itu. Oke. Kalau mau bisa bersaing ya. Gitu. Baik, coba saya ke Bu Hervina deh. Bu Hervina nih di Artistic Nail Design Indonesia. Ini cerita dulu dong Bu tentang Artistic Nail Design Indonesia ini. Oke, Artistic Nail Design itu sebenarnya adalah kita perusahaan distributor. Kita import produk untuk spesifiknya adalah produk kuku, di mana itu kita mengambil produk itu dari brand USA. Jadi di mana kita secara konsep bisnis kita adalah B2B, di mana di sini kita banyak sekali bekerja sama dengan salon-salon kuku, di mana kita memprovide produk dan training, seperti itu. Oh, jadi produknya dari Ibu Vina? Produknya yang di-share ke toko-toko atau ke salon-salon mungkin? Lebih spesifiknya kita nggak ke toko, kita tidak jual retail, kita lebih ke professional use karena itu segmennya adalah salon-salon kuku yang ada di Indonesia. Dan ya B2B kita business to business. Jadi corporate, pengambilan corporate seperti itu. Kayaknya jarinya kan semuanya dia. Lentik ya banget ya. Gimana ya? Kamarnya tengkorak. Tapi ini memang untuk perempuan saja atau laki-laki juga ada yang apa soal nail ini? Nah, kuku. Ini lebih ke lifestyle ya sebenarnya. Untuk saat ini pria-pria pun juga banyak yang melakukan treatment gitu. Jadi treatment itu jangan dipandang hanya untuk wanita saja, tetapi pria juga bisa. Tetapi perbedaannya adalah kalau untuk pria itu mereka lebih ke perawatan. Jadi gimana biar kukunya supaya sehat. Sehat ya. Gimana kadang-kadang kalau untuk apalagi terutama untuk pria kan mereka maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa itu jujur nggak apa-apa. Karena banyak pria di sini. Ada masalah struktur tubuh misalnya kulitnya buncit dan untuk membersihkan kaki pas. Ya. Dan biasanya untuk membersihkan kaki itu sulit gitu loh. Jadi ya kan susah kan untuk menjamah kaki gitu kan. Jadinya kita untuk segmennya sendiri pria pun juga sekarang udah banyak yang melakukan treatment perawatan ya. Ditambah lagi mereka yang usianya sudah senja, kan mereka pasti ada masalah tulang punggung ya. Nggak bisa bungkuk ya. Iya. Jadi mereka bungkuk bisa tapi nggak bisa bungkuk gitu ya. Iya, jadi mereka pun juga melakukan treatment seperti itu. Jadi bukan cuma kuku aja ya. Tapi segmen pasarnya banyak ya sekarang ya. Tren ini sebenarnya dari 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kalau ya? Oh udah sebenarnya kalau saya di bidang kuku udah 9 tahun. Oh 9 tahun. Jadi dari sejak 9 tahun yang lalu kuku pun sebenarnya sudah ada. Cuman memang kalau untuk spesifiknya untuk tren nail artnya ya itu mungkin sekitar 5 tahun ini. 5 tahun terakhir ya mulai booming ya Bu ya. Betul. Wow. Pasarnya lumayan Bu ya. Lumayan, mau buka Pak? Bisa bahkan kerjasama dengan saya. Sebenarnya bukan buat orang dewasa aja ya. Kalau saya perhatikan remaja, anak-anak, bahkan remaja mungkin sekarang lebih variatif gitu ya. Betul. Mereka dengan model-model yang berbeda. Nah nanti kita bahas lagi lah soal kuku nih ya. Ada juga Ibu Meiwati, founder Lai Seafood ya. Lai Seafood. Lai ini kayak bahasa Batak ya? Oke Lai, itu Lai. Bu Meiwati ini kalau Lai Seafood ini kekasannya apa sih Bu di tempat Ibu nih? Oke, selamat pagi Heartland listener. Jadi kalau misalnya Lai Seafood ini sebenarnya kita kekasannya karena memang makanan khas Makassar. Jadi yang kami tonjolkan adalah makanan khas Makassar gitu. Iya. Nah kebetulan memang ini adalah usaha keluarga saya dan mama yang temukan gitu ya. Jadi memang resepnya ya ditemukan. Iya, bukan ditemukan ya resepnya. Jadi kami semua dari Makassar. Jadi sudah lama tinggal Makassar, terus karena kuliah makanya pindah ke sini gitu Jakarta. Nah memang satu yang kekhasannya ini adalah biasanya kami di cabenya. Karena mama saya ini suka ngulik-ngulik cabe gitu ya di rumah. Dan memang di usia yang cukup tua gitu mikirin pensiunnya mau ngapain gitu. Jadi tipe yang aktif dan nggak bisa diem. Jadi saya mikir apa ya gitu. Dan satu memang makanan yang dari dulu tuh kalau mama masak tuh yang paling enak tuh ikan ditambah cabe gitu. Jagoannya mama deh ya. Betul. Itu cabenya harus dari Makassar?
cabenya nggak dari Makassar. Dari mana aja sebenarnya bisa dari mana saja, cuma memang ada beberapa rempah-rempah dan racikannya yang khas. Ikannya dari Makassar atau mana aja? Ikannya dari Makassar. Mana ada saja? beberapa dari Makassar. Masih segar ya, Pak? Masih segar. Itu. Iya. Itu berarti keunggulannya di cabenya itu Bu ya, pengolahannya. Iya, cabenya memang khas Makassar, terus nanti dari resep. Jadi memang resepnya itu khas Makassar. Jadi sebenarnya kita tujuan buka di sini karena kami melihat pangsa pasarnya masih besar dan belum banyak ya yang buka Dari Makassar, khas itu dari Makassar. Nah maka dari itu kami pikir ya udah buka lay-lay lah Makassar Seafood gitu. Dan dari namanya sendiri tadi agak itu ya agak Itu bahasa membingungkan. Makassar ya? Itu bahasa Makassar. Jadi salah satu pulau kecil di Makassar lay-lay. Artinya apa itu? Dia pulau kecil di Makassar, jadi memang kekhususannya itu memang ikan salah satunya gitu. Dan teman-teman saya ngejokes karena kan lay-lay ini bisa sedikit di ini ya bikin jokes gitu. Lay-lay, ayo mari ke sini gitu. Saya kalau punya teman dari Makassar selalu tanya, kamu dari mana? Dari Solo gitu. Kok Solo? Sulawesi katanya gitu. Ternyata Makassar ya. Makassar. Boleh. Oke, yang ada Ibu Iya, Tessa juga. Ini menarik nih, ada restoran Pondol Food, kemudian juga ada laboratorium. Ini gimana ceritanya Bu? Ada kaitannya nggak atau nggak ada kaitannya? Sebenarnya gini, kalau Pondol sendiri itu singkatan Pondok Es Cendol. Pondok Es Cendol. Itu tuh mungkin orang berpikir bahwa itu hanya dessert house ya, jadi menyediakan menyediakan cendol. Cuma sebenarnya Pondol ini tuh makanan khas Jawa Tengah. Karena orang tua saya dari Jawa Tengah dan ini Jawa juga Tengahnya di mana Bu? Jawa Tengahnya papa saya dari Magelang, mama saya dari Purworejo. Gitu. Nah lalu dan restoran ini sebenarnya sudah cukup lama dari saya umur 9 bulan itu dari tahun 90. Jadi sudah 26 tahun dan baru saya kelola itu 2 tahun lalu sejak saya kembali ke Indonesia. Seperti itu. Sebelumnya di? Saya sebelumnya di Helsinki, Finlandia. Oh, itu negara paling bahagia katanya ya? Iya betul. Bahagia sekali. Iya kan? Betul. Iya, sampai katanya penjara nggak ada isinya loh. Penjara nggak ada isinya. Iya. Ini kita sama Nanti next time kita ngomongin Finlandia gitu ya. Oke, lanjut. Nah lalu memang karena background saya itu kan food scientist, jadi saya juga maksudnya bisa memberikan saran nutrisi dan sebagainya. Jadi sambil mengambil alih restoran ini, saya juga bersama teman-teman saya di 15 negara kita punya misi untuk menyehatkan Indonesia dengan memberikan informasi gizi dan kesehatan yang terpercaya, karena selama ini kita melihat ada kekosongan bahwa info yang berseliweran di media maupun di WhatsApp atau maupun di sosial media itu tidak ada sumbernya, nggak tahu siapa yang bikin klaim, apakah reliable, apakah yang bikin klaim juga ahlinya. Jadi grup kita ini ada nggak hanya dari food scientist saja, tapi juga multi background ya. Jadi ada yang dokter, ahli gizi, ahli nutrisi. Selain itu juga memang ada yang orang IT-nya juga. Jadi memang ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang di luar negeri, anak-anak overseas Indonesia pun juga tetap cinta Indonesia dan bisa kontribusi untuk negara ini. Gitu. Kita juga cinta mereka kok Bu. Oh gitu. Iya. Terima kasih. Iya, jadi memang selama ini banyak sekali informasi yang salah seputar nutrisi ya. Mungkin kelihatannya aja gemuk, padahal sebetulnya malnutrisi ya. Bisa aja. Ini sudah Sarah ini. Maksudnya kesini juga, juga. Ternyata malnutrisi ya. Ternyata nutrisinya nggak pas gitu kan. Seperti itu. Dan maksudnya kita juga nggak hanya untuk obesitas, tapi juga melihat bagaimana memberikan gizi yang seimbang, misalnya baik untuk ibu hamil, anak-anak yang sedang bertumbuh maupun maksudnya ya. Itu yang Anda lakukan di teknologi CV laboratorium ini ya? Ya di CV laboratorium. Belum sih, saat ini kita masih website kesehatan, cuma tahun depan kita mulai akan launching produk baik konsultasi maupun produk makanan. Dan di cendol itu juga ada gizinya ya? Kita belum sih. Ya maksudnya cendolnya sendiri. Di cendolnya. Ya kalau tergantung ya pembuatannya bagaimana, ingredientsnya seperti apa, gitu. Iya. Oke, baik. Karena enak loh cendol. Oke. Harusnya tetap bersama kita di Hard Coffee Morning, karena kita akan mengupas lebih dalam lagi seputar wanita bisnis dan profesi dari narasumber-narasumber yang sudah hadir di Max Coffee Bangtown Junction.